Buat teman-teman yang ingin berubah akan tetapi bingung harus memulainya dari mana, maka kalian wajib tonton video ini sampai habis. Karena di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang langkah awal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin mulai untuk berubah. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel saya. Gimana untuk puasanya? Apakah win rate-nya masih 100%? Buat teman-temanku yang puasanya masih win rate-nya 100%, silahkan tulis atau absen di kolom komentar. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas suatu hal yang penting buat teman-temanku yang ingin berubah, yaitu tentang langkah awal apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin mulai untuk berubah tentunya menjadi yang lebih baik. Saya yakin banyak di antara teman-teman yang pastinya ingin berubah menjadi lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Akan tapi mungkin banyak di antara teman-teman yang bingung harus memulainya dari mana. Harus langkah untuk memulai perubahan itu harus dimulai dari mana. Mungkin itu yang banyak teman-teman bingungkan. Nah, jadi video ini adalah solusi bagi teman-teman yang bingung harus mulai berubahnya itu dari mana. Sebenarnya untuk berubah itu gampang-gampang saja sebenarnya ya. Yang terpenting ada kemauan, ada tekad kita untuk berubah. Itu sebenarnya kunci. Akan tetapi yang menyebabkan teman-teman itu nggak berubah-berubah, mungkin saja karena tidak ada actionnya, tidak ada gerakan-gerakannya. Sehingga tidak kelihatan sedikit pun terjadi perubahan pada diri kita sendiri. Jadi tenang aja, video ini bakalan jadi solusi buat teman-teman untuk permasalahan kalian tersebut. Oke, langsung saja kita bahas. Jadi, hal yang pertama, hal yang paling utama dari yang paling utama yaitu adalah tujuan kita untuk berubah itu kemana. Jadi, arah perubahan kita itu harus kemana. Jadi, harus jelas tujuan kita. Misalkan, kita ingin lebih banyak wawasannya dari yang sebelumnya. Misalkan kita ingin lebih rajin dari diri kita yang sebelum-sebelumnya. Misalkan juga kita ingin menjadi orang yang lebih produktif daripada sebelumnya. Misalkan juga kita ingin menjadi orang yang berpenghasilan daripada diri kita yang nganggur sebelumnya. Itulah beberapa contoh-contoh tujuan kita untuk berubah. Sehingga arah perubahan kita itu jelas larinya kemana. Sehingga jalan yang kita tempuh itu jelas dan terarah. Sehingga kita mencapai kepada tujuan kita tersebut. Kalau kita tidak punya tujuan atau arah untuk berubah, tentunya kita akan mengambang entah kemana, tidak tahu arah tujuan kita untuk berubah. Jadi jalan kita bingung sehingga kita tetap gitu-gitu aja. Kita tetap muter-muter di tempat. Tidak ada jalan yang jelas untuk kita mencapai tujuan kita. Tidak ada langkah-langkah yang pasti yang harus kita lakukan untuk mencapai langkah-langkah kita. Sehingga kalau kita punya tujuan yang jelas, contohnya misalkan kita ingin menjadi orang yang lebih banyak berwawasan daripada sebelumnya. Tentunya langkah yang kita ambil adalah tentunya belajar, banyak membaca, banyak melihat, membaca artikel-artikel baik itu di sosial media, di platform manapun, Google, melalui website-website AI yang membantu kita lebih mudah untuk mencari informasi. Dengan kita menulis apa saja isi yang ada di pikiran kita, ide-ide yang tiba-tiba muncul dari diri kita, sehingga itulah yang akan menyebabkan kita untuk menjadi lebih berwawasan, lebih banyak wawasannya daripada sebelumnya. Hal ini dijelaskan juga dalam sebuah buku yang pernah saya baca, kalau tidak salah itu buku yang berjudul Berani Tidak Disukai. Dijelaskan di sana bahwa yang bisa menyebabkan seseorang itu berubah tentunya adalah tujuan dia, sehingga dia termotivasi untuk melakukan suatu aksi sehingga dia tercapai kepada tujuannya tersebut. Nah, begitulah juga dengan perubahan kita.
ketika kita punya tujuan untuk berubah, tujuan perubahan kita itu arahnya kemana, tentunya ada motivasi yang mengharuskan kita harus sampai kepada tujuan kita tersebut. Jadi sehingga muncullah aksi-aksi yang kita lakukan untuk mencapai, untuk sampai kepada tujuan kita tersebut. Kemudian selanjutnya yang kita lakukan setelah kita menemukan tujuan arah perubahan kita kemana, yang tidak kalah penting juga yaitu adalah gerakan atau aksi. Jadi kalau kita tidak ada aksi, tidak ada gerakan, meskipun sekecil apapun, tidak ada gerakannya sekecil apapun, maka tentunya kita tidak akan sampai, tidak akan mencapai kepada tujuan kita tersebut, yaitu perubahan kita tersebut. Kita tidak akan sampai, sehingga kalau kita tidak bergerak, tidak ada aksi sedikit pun, tentunya ya kita akan tetap menjadi orang yang gitu-gitu aja. Sehingga dalam perubahan itu tidak bisa dipisahkan antara tujuan ini dengan aksi atau langkah-langkah. Karena dia itu satu paket yang berkesinambungan. Kalau tidak ada tujuan, kita juga bingung. Langkah-langkah kita harus kemana? Dan kalaupun ada tujuan, akan tetapi tidak ada langkah-langkah, tidak ada aksi, tentunya kita tidak akan sampai kepada tujuan kita. Jadi, langkah-langkah aksi-aksi ini sangatlah penting, sangatlah perlu. Meskipun sedikit aksi, akan tapi tetap dilakukan secara konsisten. Insya Allah, meskipun lama, meskipun sedikit panjang, tapi pasti kita akan sampai kepada tujuan kita. Beda halnya kalau kita tidak ada aksi, tentunya kita akan berdiam diri di tempat. Tentunya dengan aksi yang sedikit, yang terus-menerus kita lakukan, itu tentu lebih baik daripada tidak ada aksi. Jadi kesimpulannya yaitu bahwa langkah awal yang harus kita lakukan untuk mencapai, untuk memperoleh perubahan itu adalah tentunya menentukan tujuan atau arah perubahan kita tersebut. Baru diiringi, dibarengi dengan aksi-aksi, langkah-langkah, gerakan-gerakan, meskipun gerakan-gerakan yang kita lakukan atau aksi-aksi yang kita lakukan itu kecil ataupun sedikit. Yang terpenting adalah kita konsisten untuk terus melakukannya meskipun sedikit. Jadi itulah dia langkah awal yang harus kita lakukan ketika kita ingin mulai berubah. Dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan ilmu-ilmu penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.